Nasaya, hadir. Kak Naila, hadir. Kak Safa, hadir. Kak Yana, hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Hanya satu yang izin. Oke, alhamdulillah. Biar kita semakin semangat ya, mari kita speaking terlebih dahulu ya sebentar, ya agar kita tetap fokus dalam pembelajaran, gitu ya. Coba berdiri, semuanya berdiri. Kita main foto aja ya, latih konsentrasi. Ketika saya ucap pagi, tepuknya 2 kali. Berapa? 2 kali. Kalau saya ucap siang, tepuknya 3 kali. Kalau sore, kosong ya, tidak tepuk. Kalau malam, 1 kali. Siap? Coba pagi, malam, siang, sore. Saya, yuk kita langsung cepat ya. Pagi, sore, ya. Malam, sore, ya. Ayo konsentrasi lagi. Kalau sore berarti tidak. Oh, yuk lagi. Siang, malam, sore. Oke, pagi, malam, sore. Ya, masih. Oke, udah ya. Sekarang kita sebelum kita mulai ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan pembahasan doa. Yuk Mbak Ellen dipimpin. Mari kita mulai ya untuk pembelajaran pagi hari ini. Kita akan belajar tentang cabang elemen dari berpikir komputasional ya, tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kita akan fokus kepada algoritma. Algoritma itu sebagai berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ada yang ingat berpikir komputasional itu apa? Berpikir secara kritis. Oke, terima kasih. Masih ingat juga cabang elemen berpikir komputasional ada? Yang keras Mbak? Iya, ada 4. Apa saja? Bisa sebutkan Mbak ya? Berpikir komputasional ada 4. Apa saja? Yang keras ya? Mbak Kilan? Ya, algoritma. Mbak Naya? Ya, abstraksi. Terus Mbak Azza? Masih ingat? Pak Ude? Oh iya, Mbak Ellen. Mbak Jenny dekomposisi. Ya, ada 4 ya. Ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan apa tadi? Dekomposisi, algoritma, abstraksi. Satu lagi, pengenalan pola.
bumbunya ya, minyak nggak dimasukkan dulu tapi bumbunya yang dulu yang dimasukkan seperti itu. Nah mungkin nanti akan terasa asin atau mungkin lebih lambat seperti itu, ya kan? Jadi fungsi dari algoritma itu adalah untuk menyusun ya suatu masalah, menyelesaikan masalah secara berurutan. Jadi karena itu apa itu algoritma? Nah, setiap kegiatan bahkan yang paling sederhana punya langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi ini yang disebut algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma itu hasil akhir ya dari 3 pilar sebelumnya. 3 pilar sebelumnya itu ada dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Seperti itu. Ciri algoritma itu harus jelas ya, harus jelas. 2, tidak ambigu atau tidak memiliki arti. Seperti itu. Jadi harus jelas, tidak ambigu. Selanjutnya adalah susun logis ya, logis atau bisa diterima akal sehat, bukan yang cacat logika. Ya, misalkan naik sepeda, ya sebelum kita naik sepeda itu kan kita pegang dulu sepedanya, kita naik, kita kayu. Enggak yang ujung-ujung kita naik terus sepedanya jalan sendiri tanpa kita kayu, itu kan enggak logis ya. Selanjutnya pasti berhenti setelah masalah selesai. Jadi ketika masalahnya sudah terselesaikan, ya sudah ya, masalah itu sudah terpecahkan, kita sudah tidak membuat penyelesaian masalah lain lagi. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita ada dalam pembuatan resep masakan, ya, petunjuk perakitan mainan, nah, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Ya, pasti ada urutan langkah-langkahnya, ya kan? Poin pentingnya dalam algoritma adalah setiap langkah harus jelas dan berurutan agar hasilnya sesuai dengan harapan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjutkan. Nah, representasi algoritma itu biasanya bisa disajikan dengan berbagai cara. Ya, bentuknya apa saja? Ada yang berupa teks biasa, pseudocodes, atau flowchart. Ya, teks biasa itu berarti menuliskan langkah-langkah ya dengan menggunakan narasi, tulisan biasa. Misal tadi membuat mie instan, jadi panaskan, dimasukkan air dalam panci, lalu panaskan ke atas kompor. Seperti kedua, terus buka, terus minyak. Seperti itu adalah teks biasa atau narasi. Kedua, pseudocodes itu bahasanya mirip dengan komputer pemrograman ya, digunakan dalam komputer, tapi lebih sederhana. Seperti misalkan mau mengecas HP, ya, kita dimulai dulu ya, mulai itu membuat kode ya, kode bahasanya adalah bahasa biasa. Mulai, terus jika baterai kurang dari 100 maka sambungkan kabel daya, baru selesai. Itu pseudocodes. Kalau flowchart itu bentuknya berupa diagram alir, ya, menggunakan simbol grafis untuk menggambarkan alur. Nah, dan ini yang kita akan pelajari ya, menggunakan flowchart. Kita berkenalan dulu dengan simbol-simbol. Nah, ini contoh algoritmanya ya. Misal ada kasus membuat teh manis, untuk narasinya siapkan gelas, setelah itu masukkan gula, tuang air panas, masukkan teh, aduk rata. Ini sudah siap di. Nah, selanjutnya seperti ini ada pseudocodes membuat teh manis ya. Dari algoritma teh manis kita siapkan dulu mulai, terus siapkan gelas, masukkan gula ke gelas, masukkan teh celup ke gelas, tuang air panas ke gelas, aduk rata, sajikan, selesai. Ini kode dalam pseudocodes ini. Jadi hanya bahasa-bahasa yang sederhana seperti itu. Nah, selanjutnya flowchart. Nah, ini menggunakan simbol-simbol, antara lain ada oval, persegi, ada tanda panah, kemudian ada nanti simbol jajak genjang seperti itu. Nah, simbol oval ini adalah simbol untuk memulai atau
mengakhiri ya. Untuk memulai atau mengakhiri suatu aktivitas itu menggunakan simbol oval ya. Dengan ketik mulai, terus tanda panah ini menunjukkan suatu urutan kegiatannya seperti itu ya. Mulai, terus masukkan gula ke gelas, terus selanjutnya masukkan teh celup, terus masukkan tuang air panas, aduk rata, selesai seperti ini. Dan simbol kotak atau persegi ini menunjukkan sebuah proses ya, makanya panahnya ke bawah semua. Nah, ini bentuk-bentuk vokal tadi ya. Persegi itu adalah simbol dari proses ya. Jadi menunjukkan langkah aliran proses yang normal pada sebuah step. Nah, nanti yang kita pakai ini proses, decision, terus apa namanya, terminator. Ya, ini adalah simbol untuk memulai atau mengakhiri. Nah, konektor ini lingkaran ya, biasanya untuk tabel, program menunjukkan adanya lompatan. Ya, lompatan dari proses itu sendiri. Kalau decision ini atau belah ketupat ya, ini biasanya untuk menggambarkan percabangan. Kalau misalkan tadi membuat mie instannya kurang matang, nah sama matang. Kalau udah matang berarti lanjut ke sajikan. Kalau kurang matang berarti masih perlu dimasak. Itu gunanya untuk percabangan atau simbol dari belah ketupat. Nah, ada juga yang jajan genjang, flow ya. Flow ini adalah garis atau anak panah ya, yang menunjukkan untuk alur prosedurnya. Objek konektor ya, seperti ini. Oke, tadi contoh algoritma dari membuat teh manis ya, dari diawali dengan oval, persegi, terus diakhiri dengan oval. Nah, hubungannya algoritma dengan coding itu apa? Nah, algoritma dalam coding dan AI ya, algoritma itu satu kesatuan ya dalam coding ya. Coding algoritma itu digunakan untuk menerjemahkan ke bahasa programnya seperti itu. AI ya, AI algoritma dipakai untuk mengenal pola dan membuat keputusan. Contohnya mungkin kalian pernah menggunakan chatbox ya, di di WA ada kan meta AI itu, pernah ada kan, ada semua ya filmnya ya. Di situ kan ada chatbox sederhana di situ. Nah, kalian ketika membuat kalimat pertanyaan atau perintah, nah, pasti akan terjawab sesuai dengan pertanyaan. Iya benar. Jika pertanyaan B, maka jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Nah, mungkin dari algoritma pengenalan tadi ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Untuk penugasan kelompok ya, silahkan untuk kelompok ya. Ini jumlahnya berarti 14 ya. Berarti ada yang 3, ada yang 4 ya. Silahkan untuk kelompok depan belakang langsung aja ya. Kita langsung membuat kelompok. Silahkan Mbak. Bukunya di bawah. Langsung mendekat membuat kelompoknya. Iya, jadi langsung ini 3, 4. Ini berarti 4 ya. Nah, di dalam yang KPT ini ya, ada 5 studi kasus ya. Ada 5 studi kasus yang harus kalian kerjakan. Nanti akan saya bagi ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 1 berarti untuk studi kasus nomor 5 yang mengurutkan buku tilak ya. Kelompok 1. Kelompok 2 membuat sarapan roti bakar ya. Kelompok 3 menghidupkan komputer atau laptop ya. Kelompok 4 mengisi daya ponsel. Itu ya Pak ya.
Benar. Kita bukakan. Oke, sudah. Silakan ada dua orang. Ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aaron, siapa? Azan. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok yaitu tentang menunjukkan komputer atau laptop. Algoritmanya bagaimana? Penyusunan algoritma untuk pertama mulai, kedua sambungkan kabel daya ke stop kontak, yang ketiga apakah kontak komputer sudah menyala. Jika iya, selesai. Jika tidak, kabel daya. Tunggu hingga layar pertama muncul. Sudah muncul, selesai. Oke, ini algoritmanya ya untuk menggunakan komputer atau laptop. Untuk gambar lokatnya ya coba diperhatikan semuanya ya. Coba ada salah satu yang menjelaskan dari mulai proses pertama kali. Yang pertama, kita tulis start. Ya, Kita masuk ke proses, yaitu sambungkan kabel daya, lalu tekan tombol daya, tunggu. Jika apakah komputer sudah menyala? Jika iya, kita selesai. Jika tidak, kita akan mengulang prosesnya, yaitu sambungkan kabel daya, tekan tombol daya, tunggu, dan selesai. oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, tidak. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi. Lanjut kita lagi kelompok 1. Ya kan? Ya, kelompok 1 silakan. Ya. Mulai. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aisyah. Saya di kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari masalah algoritma yang berdiri berdasarkan pihak. Maka langkahnya 1. Nilai 2. Pilih dua tidak pertama. Kemudian apakah ukuran tersebut sudah sesuai abjad? Jika iya, lanjutkan ke buku berikutnya. Jika tidak, buka posisi kedua buku tersebut. Keempat, ulangi langkah-langkah dan ulangi langkah 2 dan 3 sampai semua buku tersebut sesuai abjad. Yang kelima, selesai. Untuk diagram akhirnya ya. Nah, ini dari kelompok 1 coba bisa dipresentasikan diagram akhirnya dari algoritma yang sudah dibuat. Pertama, ya mulai. Selanjutnya, ya. Nah, di sini kan ada jajar jenjang ya, di mana ada proses percabangan. Oke, percabangannya bagaimana itu?
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak-anak yang sudah maju untuk mendiskusikan ya masalah dan mempresentasikannya satu persatu ya. Kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita kembali menghadap ke depan ya, kembali ke tempat masing-masing. Silakan yuk Mbak. Yuk. Nah, dari pembelajaran dari pagi dari awal sampai akhir, kita bisa simpulkan ya tadi kita mengulas sedikit tentang berpikir komputasional, yaitu apa? Alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ya, jadi suatu masalah bisa kita hadapi dengan cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti berpikir secara logis, sistematis, dan efisien. Ya, elemennya ada di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Algoritma adalah dasar dari semua program dan aplikasi ya. Jadi algoritma itu adalah inti pemecahan masalah ya, yang bisa digunakan dalam dasar coding dan AI seperti itu. Nah, algoritma juga ada di mana-mana dalam kehidupan sekitar kita. Contohnya tadi ya, kalian memecahkan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari, seperti mengumpulkan buku tirak ya, membuat sarapan dengan roti bakar, ya, mengisi daya ponsel kalian, seperti itu. Ya, jadi algoritma itu sebenarnya ada di sekitar kita ya, ada di kehidupan kita sehari-hari. Membuat algoritma membantu kita berpikir lebih logis, analis, dan kreatif. Ya. Dan flowchart yang sudah saya buat tadi adalah alat yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan ide dan mempermudah kita memahami suatu algoritma. Nah, coba kita refleksi sebentar. Menurut kalian